Ya, baik, selamat siang semuanya, mahasiswa untuk program studi teknologi veteriner ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Siang dok. selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi Gimana kabarnya nih? Sudah makan siang belum nih? Sudah ya. Alhamdulillah Nanti sudah. itu kalau siang harus makan siang, pagi juga makan biar tetap terjaga kesehatannya nanti supaya ya lebih sehat lah. Gitu karena sekarang musim penghujan, jadi kita tetap perlu menjaga kesehatan, juga aktivitas kuliah yang semakin padat sehingga nanti kesehatan perlu dijaga, istirahat dan makan harus seimbang, juga belajar. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi atau nanti lebih belajar bersama berkaitan dengan sinkronisasi estrus gitu ya pada kambing dan domba. Seperti yang telah ditugaskan kemarin bahwa mahasiswa nanti akan di kelompok-kelompok, kemarin itu dikelompok-kelompokkan, kemudian nanti dulu itu diberikan tugas untuk pengamatan berkaitan dengan sinkronisasi birahi. Kemarin telah dilaksanakan ya, beberapa minggu kemarin atas penugasannya telah dilaksanakan, sehingga nanti pada kuliah pada siang hari ini nanti mahasiswa bisa kita berdiskusi berkaitan dengan hasil pengamatan, kemudian dari referensi yang didapat, sehingga kita dengan perkuliahan ini bisa menghasilkan sebuah pengalaman baru, informasi baru, sehingga bisa menjadi bahan pembelajaran, bahan untuk kita pelajari, sehingga kita mendapatkan sesuatu yang baru, ilmu yang baru, sehingga bisa bermanfaat untuk kedepannya begitu berkaitan dengan teknologi reproduksi. Sebelum kita masuk ke sana, jadi saya ingin menjelaskan terkait dengan capaian pembelajaran kita untuk kali ini. Kita akan menjelaskan berkaitan dengan RPS kita. Terlihat nggak ya? Apakah terlihat? Terlihat Terlihat dok. dok. Ya, oke, baik. Untuk pada pertemuan ketiga ini kita akan berdiskusi berkaitan dengan preparasi hormonal dan metode induksi sinkronisasi estrus ya. Sinkronisasi birahi gitu. Nanti apa toh itu sinkronisasi birahi? Nah, nanti kita diskusikan di sini, nanti kita bagi-bagi beberapa kelompok kan ya, sudah kita bagi kelompok 1 sampai 4 begitu. Setelah itu, setelah perkuliahan ini selesai, nanti diharapkan mahasiswa sudah paham atau memahami terkait dengan preparasi hormonal, kemudian terkait dengan sinkronisasi estrus, hormon apa yang digunakan untuk sinkronisasi estrus itu sendiri. Ya. Nanti kita ada beberapa poin atau beberapa hal yang bisa kita gunakan untuk penilaian, yaitu antara lain adalah kuis, misalnya, kemudian untuk UTS. Nah, di sini ada beberapa poin yang bisa kita lihat di situ ya. Jadi bahan kajiannya di sini adalah terkait dengan preparasi hormonal, kemudian siklusnya, kemudian terkait dengan estrus, bagaimana. Lalu metodenya kita menggunakan sistem collaborative learning atau case based, dan juga case based learning artinya nanti banyak diskusi dan berdasarkan kasus ataupun pengalaman yang telah kita peroleh. Nah, kemarin dari mahasiswa sudah berkunjung ke peternakan dan di sana ada aplikasi pelaksanaan sinkronisasi birahi pada domba begitu ya, yang kemarin sudah tidak aplikasikan beberapa minggu yang lalu, dan di situ nanti kita bisa berdiskusi di sini. Kalau ada pertanyaan bisa disanggah atau ditanyakan, kalau ada yang kurang cocok bisa disanggah, dan apabila ada yang kurang bisa ditambahi berdasarkan literatur ataupun pengalaman yang telah diperoleh. Jadi intinya seperti itu. Baik, kita akan kembali ke PPT. Nah, di sini ini terlihat ya. Terlihat ya. Terlihat ya, Mas Hakim? Terlihat dok. Oke. Jelas.
Baik, ya ini sinkronisasi estrus. Apa toh itu sinkronisasi estrus ini? Kalau secara garis besarnya itu seperti ini. Misalnya kan, secara normal yang namanya estrus atau birahi domba itu tidak seragam. Artinya, ini misalnya ini perumpamaan saja. Misalkan dalam sebuah kelompok domba atau kambing itu, misalkan dalam 1 bulan begitu, ketika dicek diamati bahwa estrus pada kambing dan domba itu tidak seragam. Nah, di sini sinkronisasi estrus itu berfungsi untuk apa? Untuk mensinkronkan, ya, untuk mensinkronkan periode estrus pada kambing dan domba. Begitu. Jadi misalkan dalam 100 ekor kambing atau domba dalam sebuah farm, kita ingin memprogram, misalkan pekan ini 20, 2 minggu lagi 20, atau mungkin bulan depan 20 lagi, sehingga nanti tertata. Nah, di situ bisa kita seragamkan, nanti akan bisa bermanfaat untuk misalnya untuk inseminasi buatan atau perkawinan, atau nanti anaknya bisa diatur waktu untuk bunting dan bisa diatur juga waktu untuk beranak. Ini sangat bagus untuk misalnya untuk program breeding, untuk program kambing yang laktasi, untuk kambing perah gitu ya, itu bisa kita aplikasikan di sana, sehingga nanti misalkan setiap bulan nanti ada yang beranak, setiap bulan ada yang beranak, nanti bulan keberapa ada yang kering kandang tidak diperah nanti, tetapi di grup yang lain itu sudah masih bisa diperah, sehingga akan bisa berputar siklusnya seperti itu. Oke, sebelum kita ke sana ada beberapa hormon yang dipakai ya. Di sini ada hormon PGF dan hormon progesteron. Oke, sebelum kita lebih jauh, mungkin bisa dijelaskan ya beberapa kelompok nanti, perwakilan dari beberapa kelompok. Nanti misalkan nanti di sini ada diwakili, misalnya Mas Hakim ya. Mas Hakim, halo. Halo dok, iya Ada, dok. oke. Mas Bima Ali ada? Ya dok. Oke. Mantap ya, Mbak Desi bisa Mbak terpantau enggak ya perwakilan? Hadir dok. Oke, Mas Hakim coba kira-kira dari pengalaman kemarin itu apa yang Anda dapat dari sinkronisasi birahi itu? Bisa dijelaskan berkaitan dengan apa, alatnya bagaimana, timingnya kapan, apa yang dilakukan? Silakan Mas Hakim. Oke dok, mungkin Ya. dari saya mau menjelaskan terkait kemarin sinkronisasi estrus yang telah dilakukan dengan metode SPONS. Jadi sebelumnya sebelum melakukan itu kita mencari atau menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, termasuk domba atau kambing yang akan kita sebagai sasaran ataupun pengujian. Setelah itu persiapan bahan-bahan setelah selesai, termasuk spons, pembuatan spons dan sebagainya, itu kita ke kandang dan kita melakukan pemasangan spons yang sudah diberi hormon, dan juga perlakuan juga penambahan ZN, zinc ataupun lainnya begitu. Ya. Kalau hormonnya yang digunakan apa hormonnya ya? Untuk hormonnya kemarin estrogen dok. Progesteron atau estrogen? Progesteron Ya. progesteron ya. Untuk yang di sini, yang kuliah kita ini, kita ada 2 sistem penggunaannya. Kita menggunakan PGF2 alfa, yang kedua dengan progesteron, gitu ya. Oke, kalau yang progesteron kemarin menggunakan spon ya, menggunakan spon progesteron, nanti diimplan di intravaginal. Oke, Mbak Desi bisa memantau? Ya, hadir dok. Ya, hadir ya. Kira-kira apa yang bisa ditambahkan dari kalau pengamatannya bagaimana itu? Pengamatan. Kalau pengamatan yang pas di lapangan kemarin, dari sebelum yang di
berikan hormon sama belum. Rata-rata untuk yang sebelum diberikan hormon progesteron itu masih ada yang kayak terlihat dari Lebih pucat vulvanya ya. tidak Vulvanya bentar, bagaimana vulvanya? pucat, terus vulvanya lebih ke pucat, mengkerut, tidak ada leleran. Oke. Kemudian ada yang mengembik, ada yang enggak. Jadi masih beragam. Ya, ya, ya. Jadi beberapa Tuh. sebelum disinkronisasi ya. Tadi setelah disinkronisasi Ya, betul dok. biasanya Sebelum disinkronisasi. Kalau setelah sinkronisasi, rata-rata untuk vulvanya mulai bengkak, terus merah, kemudian mulai menunjukkan leleran baik di dindingnya, kemudian di sekitar vulva atau di bagian pantat juga mulai sudah ada. Seperti itu, dok. Oke, bagus-bagus ya. Sekali jadi memang kemarin kan dari mahasiswa per kelompok itu ya kemarin sudah melihat sendiri, kemudian mengamati dan mungkin ada beberapa yang mencoba untuk aplikasi penggunaan hormon progesteron ini menggunakan spons progesteron yang diimplan di intravaginal. Lalu eh, kelompok yang berikutnya, kelompok ketiga ya Mas Bima Ali, bisa connect gak ya Mas Bima? Lalu kelompok 3 Mas Bima? Hadir ya Mas Bima. Jadi kemarin kira-kira setelah dilepas sponnya itu gimana itu? Berapa hari kira-kira responnya? Terlihat setelah dilepas itu sponnya itu terlihat, estrusnya itu terlihatnya kira-kira berapa hari atau progresnya seperti apa? Bisa dijelaskan nggak dari segi tanda-tanda estrusnya? Agak bagaimana? Sinyalnya terputus-putus. Suaranya terputus ya. Oke, mungkin Mas Hakim bisa membantu menjelaskan kelompok. Baik dok. Untuk setelah pelepasan spon hormon progesteron itu diamati 3 hari setelah pelepasan dok. Dan itu biasanya bisa langsung terlihat di hari kedua setelah pelepasan itu vulva dan nantinya udah terlihat bengkak dan merah gitu dok vulvanya. Ya, Itu dapat sekali jelas terlihat itu di hari kedua setelah pelepasan. Kita melakukan pengamatan 3 hari setelah pelepasan itu. Oke, bagus sekali ya. Jadi ini kita berdasarkan case-based learning dan collaborative learning ya. Jadi ada beberapa kelompok tadi memberikan jawaban-jawaban yang sangat seru gitu di kelas ini sehingga kelasnya bisa lebih hidup. Jadi saya ingin merangkum saja dan mungkin ada memberikan penekanan-penekanan gitu ya. Jadi berkaitan dengan sinkronisasi estrus tadi sudah betul. Jadi beberapa pengamatan yang dilakukan oleh para mahasiswa tadi memang untuk salah satu metodenya kita bisa menggunakan progesteron ya, hormon progesteron. Nah, nanti mekanisme seperti apa nanti akan kita jelaskan setelah ini. Jadi intinya adalah tadi penggunaan hormon progesteron untuk sinkronisasi birahi ini bisa menginduksi atau merangsang terjadinya birahi secara seragam atau kalaupun tidak persis waktunya ada paling tidak dalam satu hari mungkin bisa dikelompokkan dalam keseragaman di siklus estrus karena secara naturalnya memang kadang-kadang tidak sama gitu. Tapi dengan teknik ini sinkronisasi birahi bisa kita arahkan, bisa kita program untuk secara seragam bisa birahi. Oke, nah untuk metodenya, jadi di sini ada prostaglandin. Prostaglandin biasa disebut PGF2 alfa itu ada beberapa merek di sini ya. Talais ada prosolvin, kemudian erythrodin itu beberapa metode di sini. Cuman ada beberapa perbedaan mekanisme antara prostaglandin dengan progesteron yang digunakan di intravaginal di sini. Jadi ini memang ada dua, tapi sebenarnya ada beberapa metode yang lain. Tapi ini penyederhananya kita sampaikan di kuliah ini adalah dua metode dengan progesteron dan prostaglandin. Ya, jadi pada intinya di sini ya saya
Terlihat ya di sini PPT-nya ya. Terlihat, Dok. Oke. Jadi untuk progesteron itu kita masukkan spons. Jadi progesteron ini menggunakan media spons. Apa fungsinya adalah dengan menggunakan spons ini yang diimplan di dalam intravaginal di sini, itu dia akan merilis hormon progesteron secara nanti di dalam mukosa itu, sehingga diserap oleh mukosa. Kemudian di sana ada peningkatan hormon progesteron. Ada peningkatan hormon progesteron di situ. Lalu selama 14 hari ini hormon progesteron akan stabil berada di posisi yang cukup tinggi di dalam tubuh, sehingga pada saat itu secara keseluruhan, jadi domba yang disinkronisasi itu mengandung hormon kadar progesteron yang lebih tinggi di sana. Setelah 14 hari ini, pada hari 0 sampai 14 hari di sini, saya akan coba gunakan ini ya, pointer ya. Pada hari ke-14 ini akan dilepas. Itu. Nah, pada saat pelepasan ini, maka kadar progesteron itu akan drop, akan turun. Nanti akan saya jelaskan setelah dia turun, maka ketika progesteron turun, maka ada hormon namanya estrogen, dia akan naik. Nah, pada saat estrogen naik inilah ada proses-proses untuk terjadinya estrus. Sehingga ketika nanti satu kelompok domba ditahan progesteronnya, maka dia akan posisi tinggi. Setelah itu dilepas semua, sponnya dilepas, maka dia akan naik estrogennya, sehingga terjadilah estrus secara serentak. Itu yang progesteron. Kemudian kalau metode PGF2 alfa itu pada intinya adalah dia menggunakan PGF2 alfa ini adalah luteolisis, artinya ada korpus luteumnya. Jadi dia akan melisiskan korpus luteum di dalam ovarium domba atau kambing. Jadi syaratnya harus ada korpus luteumnya, begitu ya. Untuk CL seperti apa itu sudah kita jelaskan pada kuliah sebelumnya. Jadi kalau kurang paham nanti bisa baca lagi, gitu ya. Ketika CL lisis, ketika dikasih PGF2 alfa, nanti biasanya CL-nya luruh. CL itu biasanya dia progesteronnya tinggi. Gitu. Pada saat ada CL-nya itu progesteronnya tinggi. Kemudian ketika ada PGF2 alfa, nanti dia akan meluruh. Sama ketika ini dikasih injeksi ini, CL-nya meluruh sehingga estrogen akan naik. Kalau di sini estrogennya ditarik, progesteronnya ditarik karena ada faktor penggunaan progesteron yang menggunakan spons, lalu estrogennya akan naik di titik di sini. Itu perbedaan dari penggunaan progesteron dan PGF. Ya. Lalu di sini ada beberapa diagram terkait dengan estrogen, progesteron, begitu. Dan di sini ada FSH dan ini ada GnRH atau GnRH. Untuk lebih jelasnya akan kita tunjukkan di sini ya, di sini. Di sini adalah profil hormon selama siklus estrus kalau di sini pada sapi ya, tapi sapi domba mirip-mirip juga, tidak apa-apa. Ya, di sini ketika progesteron tinggi, nanti estrogen biasanya juga akan rendah, gitu, turun. Jadi ketika nanti progesteron menurun, estrogen dia akan naik, gitu. Estradiol estrogennya naik. Proses folikulogenesis. Jadi estrogen dan progesteron itu selalu ada keseimbangan. Itu ketika progesteron tinggi, estrogen turun, sehingga ini akan berdampak pada proses folikulogenesis yang berakibat pada terjadinya siklus estrus yang seragam, gitu ya. Satu poin penting saya ingin kembalikan terkait dengan ini di sini tadi, PGF. Dia
mentargetkan corpus luteum. Bagaimana dengan pada saat kebuntingan juga ada corpus luteum, ini berbahaya. Jadi perbedaannya begini. Kalau kita menggunakan progesteron pada saat kondisi hewannya ternyata di dalam kandungannya itu hewannya bunting, itu lebih aman, tidak masalah, tidak menyebabkan keguguran. Tapi jika PGF2 alfa ini diinjeksikan pada domba betina yang sedang bunting, maka justru itu akan menyebabkan luteolysis, artinya corpus luteum itu kan berfungsi juga untuk mempertahankan kebuntingan jika ada janinnya di dalam atau embrionya. Itu sehingga ketika ada justru ada CL, tapi kalau CL-nya ini karena dia kebuntingan, maka justru akan meluruhkan CL dan menyebabkan keguguran. Oleh karena itu, ketika kita menggunakan PGF2 alfa ini harus sangat hati-hati. Harus dipastikan betul bahwa hewan itu hewan betina yang tidak sedang bunting. Harus sangat hati-hati. Karena ketika kita salah, ternyata hewannya itu bunting, diberikan PGF2 alfa malah justru akan menyebabkan keguguran. Jadi kita pengennya punya anak tapi malah keguguran. Ini harus hati-hati, sangat hati-hati jika menggunakan PGF2 alfa. Oke. Lalu penilaian estrus bagaimana? Penilaian estrus itu di sini ada beberapa kriteria: vulva, cervix, kemudian misalkan tingkah lakunya. Nah, di sini misalnya ada lendir yang ini merah bengkak, kemudian berlendir, ini kelihatan ya, kelihatan sekali di sini. Ini bengkak juga merah. Kalau di sini dia agak terlalu tidak terlalu merah, tapi sudah mulai bengkak. Kemudian yang di belakang ini juga sama, jadi dia juga tidak terlalu bengkak tapi sudah terlihat seperti kemerahan. Nah, sementara yang paling bawah di sini adalah kondisi di mana domba betina ini atau kambing juga sama, mirip-mirip juga, dia tidak dalam sedang estrus, jadi masih pucat, kemudian keriput, tidak berlendir, itu biasanya tidak menunjukkan gejala-gejala estrus. Ini jika peternak tidak pernah melihat, tidak pernah mengecek, akan kesulitan sehingga terlewat, apalagi jika dombanya itu tidak dikoloni, tidak digabungkan dengan jantan, sehingga kalau tidak pernah terlewati masa-masa estrus, maka dia akan lewat lagi masa perkawinannya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa estrus pada kambing atau domba itu sekitar 21 hari plus minus begitu ya. Sehingga ketika saat itu terlewat, maka harus menunggu siklus yang berikutnya lagi gitu. Nah, ini menjadi kerugian tersendiri ya bagi peternak. Oke. Next ya, di sini ini tidak estrus dan ini estrus. Ketika kita USG di dalam ini ovariumnya itu ini ada beberapa folikel di sana. Jadi ketika ada peningkatan folikel di dalam ovarium itu, ketika penampakan di luarnya kita lihat ini dombanya atau kambingnya di sini tuh. Ini kambing ya, ini gambar kambing. Jadi di sini vulvanya akan tampak lebih besar, bengkak. Nah, kalau yang sebelah kiri ini tidak menunjukkan gejala estrus, ovariumnya juga tidak ada perkembangan folikel yang lebih besar. Lalu di sini sedikit video ya nanti buat referensi. Nah, ini. Ya, ini kita lihat lagi di sini. Ekornya itu kalau bahasa Jawa itu kipit-kipit, jadi ekornya digerak-gerakkan begitu. Itu salah satu tanda estrus juga selain tanda vulva tadi. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini dia mengibas-ngibaskan ekor, kemudian didekati oleh pejantan, dia tidak meronta-ronta, jadi dia diam dan siap untuk dikawinkan. Nah, ini adalah beberapa proses perkawinan yang natural, alami. Nah, IB di sini ketika dia estrus ya, ketika dia estrus ini dia bisa menggunakan perkawinan alam. Kemudian yang kedua dia bisa menggunakan inseminasi buatan, pakai semen beku ya, semen beku bisa digunakan atau pakai menggunakan pejantan. Jadi ini lebih bisa kita timingnya itu bisa kita sesuaikan. Itu kita
paling tidak kita dekatkan waktunya. Lalu apakah dengan hormon saja? Tidak. Jadi beberapa penelitian yang telah saya lakukan juga, di sana ada beberapa metode. Salah satunya adalah pemberian ZN atau zinc yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas estrus dari domba tersebut. Jadi memang ini selalu berkembang terus penelitian sehingga bisa menjadi bahan pelajaran untuk kita semua. Gitu ya. Lalu manfaatnya apa? Di sini banyak sekali manfaat-manfaat dari manfaat dari kalau di sini IB ya. Jadi estrus itu nanti bisa buat digunakan untuk IB, IB ataupun untuk IB ataupun kawin alam, sinkronisasi estrus. Oke, begitu kuliah dari saya. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Ya itu ya, tadi tanya jawab sudah cukup jelas semuanya. Terima kasih, itu pertanyaannya bagus-bagus tadi. Kemudian berikutnya adalah kuis. Ya, ini apa yang Anda ketahui tentang sinkronisasi estrus pada domba atau kambing? Silakan dikerjakan. Bisa dikerjakan di Google Form yang telah dibagi. Yang pertama, pertanyaan yang kedua, sebutkan alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan sinkronisasi estrus pada domba atau kambing. Yang ketiga, sebutkan ciri-ciri hewan estrus pada kondisi vulvanya perubahannya seperti apa. Ya. Baik, waktunya sudah selesai, habis. Nanti kuisnya bisa kita koreksi dan nanti bisa buat bahan pembelajaran untuk kita semua. Itu ya. Jadi ini beberapa jawaban dari kuis tadi. Beberapa yang diperlukan untuk sinkronisasi estrus. Ini kondisi vulvanya bengkak, merah, hangat, berlendir, dan seperti itu. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Semoga bisa bermanfaat ya untuk perkuliahan kali ini. Dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan lagi, tidak harus di kelas, bisa di luar, bisa kita diskusi lebih jauh terkait dengan sinkronisasi birahi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian kuliah ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.